Tapi memang berarti yang terpenting adalah motivasinya ya. Dimunculkan tujuan. Motivasi untuk menikah, kemudian dimunculkan niat untuk menikah sehingga kemudian Allah bantu pertemukan dengan jodohnya. Katanya tantangan menikah itu adalah di tahun pertama. Sampai walaupun ini bukan kuantitatif ya, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun itu tergantung. Tapi biasanya rata-ratanya sih 1 tahun. Meskipun kalau Anda 2 tahun masih ribut, bukan berarti Anda harus menceraikan istri Anda. Ada yang bilang sampai 5 tahun bahkan. Ya ada yang bilang sampai 5 tahun. Saya baru 6 tahun ini, meskipun 6 tahun juga masih ada. Saya lihat, ya mungkin saudara kita, orang tua kita, bibi-bibi kita nanya, bahkan ada yang bilang menikah itu adjustment sampai tua. Iya. Adjustment bukan hanya adaptasi, adjustment itu adjust kan maju mundur kan. Itu sampai tua, jadi tarik ulur ya. Itu ya udah kita harus siap gitu sampai tua. Bukan berarti saya udah 6 tahun udah nggak ribut sama sekali. Adalah contoh sekarang saya lagi masuki anak mau sekolah, saya setuju di A, istri saya di B ya pasti ada lah debatable. Jadi yang saya tulis di buku ini karena saya melewati fase yang sulit, setahun ada keributan, apalagi istri kan hamil kan hormonal. Nah makanya siap nggak untuk nikah ketika ngadepin istri yang hormonal ya? Belum lagi fase memang perempuan ya, tiap bulan kan ada kan ya. Apalagi kalau hamil itu kan nggak umum gitu kan, cemburu banget, aneh-aneh gitu kan gitu. Nah itu pasti ada ini. Kalau Habib tadi nanya menentukan ketika saya karir di puncak lah ya, terus saya menentukan nikah dengan istri. Waktu itu memang saya nggak ada itu, maksudnya gini, kriteria harus ini, itu, harus apa segala macam. Tapi husnuzon aja terhadap Allah, takdir, bahwa ketika ketemu jodoh ya nikah. Ternyata ditemuin, ya saya merasa nyambung gitu kan. Ya udah ini bismillah, ini takdir saya. Dan kita tuh mungkin tipe husnuzon ya Beb ya. Apa kata nanti kan orang Indonesia begitu. Iya. Kayak Habib tadi nanya, itu pertanyaan menarik tuh. Nggak takut nikah sama yang udah doktor dan lain-lain. Itu nggak salah. Itu baru saya ngeh ketika saya udah dalam rumah tangga. Ada masalah apa-apa, saya harus jelasin secara ilmiah. Iya. Tapi memang berarti yang terpenting adalah motivasinya ya. Dimunculkan tujuan. Motivasi untuk menikah, kemudian dimunculkan niat untuk menikah sehingga kemudian Allah bantu pertemukan dengan jodohnya. Kan di Islam itu gini, Ar-rijalu qawwamuna ya, laki-laki pimpinan buat perempuan ya. Saya dididik abah saya seperti itu. Ternyata saya menikah sama istri levelnya di atas saya di pendidikan akademisi. Punya jabatan juga di kantornya. Terus gimana? Saya rasa saya lihat dasarnya dulu gitu kan. Istri saya waktu ta'aruf ya. Ini anak suka sama agama, cinta sama agama. Dia akan kembali kepada agama, gitu kan, kalau ada apa-apa. Ternyata ketika menikah, ada hal lain, ya enggak, gitu kan. Nah, ribut, akhirnya saya mendidik. Kalau menurut kamu pasti kamu pengen paling menang, paling benar. Kalau menurutku pasti aku pengen paling benar. Tapi kita kembali kepada agama. Ini loh, secara agama. Jadi enak, kayak penyelesaian. Iya. Gitu kan. Saya pernah yang misalnya ribut parah banget. Akhirnya kita ke pihak ketiga. Datang ke kiai saya kan. Pesantren Darul Islah di Buncit, Jakarta Selatan. Kiai Amir Hamzah. Kebetulan beliau ketika saya mau nikah, beliau yang saya minta nikahin kami gitu kan. Di Klaten beliau hadir sama Bu Nyai ya. Jadi ketika ribut besar nih. Ya udah yuk, ini kayaknya udah mentok nih. Iya. Kita datang ke kiai. Dan kiai juga ketika saya salah misalnya diingetin, istri saya ini diingetin gitu. Iya. Jadi ada fase yang saya sulit banget gitu kan, 3 tahun pertama menikah gitu kan. Tapi balik lagi kan, yang saya pernah share itu, maksud pernah saya ceritakan, Allahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar gitu kan. Ternyata kita sabar menghadapi istri, sabar juga gitu kan. Itu juga insya Allah pahala. Terus satu lagi Beb, yang tadi ada hubungannya saya di pesantren yang Ustadz kampung saya ngomong jangan merasa benar meskipun benar secara norma agama gini. Mungkin dalam rumah tangga juga bisa, Beb. Iya. Secara Islam perempuan harus tunduk sama kita, sama laki-laki. Nah, itu dia. Mungkin secara agama kita benar. Istri kita minta A, kita nggak setuju minta B. Kamu harus nurut karena agama gini.
tapi ada asas kepatutan secara norma, ya norma kehidupan, norma sosial. Tadi Mas Holidi cerita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki adalah pemimpinnya, tapi kan lelaki dalam kepemimpinannya dia harus adil, harus bijaksana ketika dia memimpin, termasuk juga mengambil aspirasi dari sumber yang lebih tepat. Kalau istri kita memang punya pendapat yang jauh lebih benar, berdasarkan jurnal mungkin atau berdasarkan Quran dan Sunnah, ya maka kita harus menerima dan kita harus menurunkan ego kita, ya. Gitu. Objektif lah ya. Betul. Objektif, termasuk tadi jangan mengukur rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Ini kecelakaan terbesar di rumah tangga. Betul. Oh, si A atau si B istrinya begini kok, suaminya begini bisa, kok, itu. Gitu kan. Karena setiap orang punya keunikan dan kompleksitas masing-masing. Iya. Terus saya tulis di buku ini ada bab nggak enaknya menikah. Oh, nggak enaknya menikah. Pasti semua pasti ada nggak enaknya. Tahu nggak enaknya, tapi begini Beb. Kalau ditanya, Mas Holidi nggak enaknya nikah apa? Ya ribut-ribut masih sama istri biasa itu. Membuat kita apa? Nggak bisa lagi malas-malasan tidur. Nggak bisa lagi termasuk malas-malasan kerja. Saya sebelum nikah mungkin syuting jam 11 siang, kadang-kadang kita nunggu juga, datanglah 10:30 atau telat-telat dikit kita. Kalau udah nikah nggak bisa, Beb. Gitu kan. Tanggungannya soalnya banyak. Jadi sebenarnya makna kebebasan itu bukan random bebas melakukan apa-apa setelah menikah. Tapi bebas yang terukur. Karena prinsipnya tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam pergaulan dengan istri harus saling tahu lah ya. Nah, kalau Mas Holidi, sejauh mana istri memberikan kebebasan untuk Mas Holidi? Kalau buat saya begini, lebih ke dalam keadaan seperti apa, gitu kan. Dalam keadaan seperti apa, contoh kemarin saya ada nge-host di kota Malang gitu kan. Istri saya lagi hamil, sempat diskusi panjang gitu kan. Gimana gini, ntar aku kalau sekarang harus berangkat malam sebelumnya ada JR malam, paginya jam 9 pagi udah mulai acara. Tapi gimana gini-gini, tapi ini acara bagus, acara banyak manfaatnya bla bla bla. Lebih ke situasi, Beb, memberi kebebasan itu. Maksudnya gini, saya akhirnya berangkat sendiri. Gitu kan, istri saya nggak ikut, apalagi di hari biasa istri saya kerja, ya, jadi dia nggak ikut, gitu kan, dia tetap ngantor, saya ke Malang, nginep semalam, gitu kan, itu nggak ada masalah, gitu kan, jadi lebih ke sejauh mana asal itu kebaikan dan baik-baik aja didukung. Saya 3 hari waktu sebelum pandemi yang ngisi kajian keliling masjid motivasi pernikahan anak muda, itu juga sering istri saya nggak ikut, nggak ada masalah, gitu kan, syuting saya sampai pagi nggak ada masalah, komunikasi. Tapi kalau istri saya bisa, saya selalu ngajak. Mungkin bahasanya, saya suka sama anak-anak kecil juga ya. Jadi kadang itu memang sering saya ajak ke lokasi syuting. Jadi jenuh lihat anak, jadi nggak capek. Lagi capek, jenuh lihat. Jadi istilahnya kita berusaha ya family man lah ya, ngajak keluarga, melibatkan gitu kan. Dan itu akhirnya membuat istri saya yang nggak muda, yang mungkin harus rasional, harus bisa terima logika gitu kan kalau ada apa-apa. Karena akademisi ya. Kita nih ibaratnya menikah dari 2 profesi yang berbeda kok. Satu seniman, satu akademisi kan. Tapi bisa diterima karena kenapa? Karena membiasakan gitu kan, membiasakan diri gitu kan. Saya juga sebenarnya pengen diskusi nih sama Habib nih, yaitu tentang begini nih. Kan nggak boleh merasa benar sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya ketika ada konflik dalam rumah tangga, itu dalam Islam sendiri itu sejauh apa kita diminta untuk bersikap sebagai laki-laki? Nah, nanti juga Habib bisa menjelaskan sebagai perempuan juga. Iya, sebenarnya kan Islam mengatur bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak ada ketaatan kepada selain keduanya. Selain keduanya, kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, itu adalah kebaktian. Artinya berbakti berbuat baik, dan kemudian patuh selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Masing-masing pasti punya klaim kebenaran, suami maupun istri. Karena itu hakimnya adalah harus Allah dan Rasul-Nya. Dikembalikan secara syariat. Syariat pun juga ketika kita menyampaikan syariat, itu diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika kamu mengajak orang kepada kebaikan, apalagi istri sendiri atau istri kepada suami, bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana. Bijaksana ini kira-kira cara-cara yang kreatif gitu.
Kalau istrimu suka belanja, ya ajak ngomong ketika belanja gitu. Kalau istrimu suka makan, ajak makan dulu, kemudian baru ngobrol gitu. Cara-cara yang kreatif gitu. Kemudian wal mau'idatil hasanah, kemudian dengan kata-kata yang baik, dengan kosakata yang baik, yang tidak menghakimi, yang tidak menyakiti. Kemudian dengan nada yang lembut, jangan angkat suara karena istri itu memiliki sensitivitas. Ketika diangkat suara kita, dia akan merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau harus debat, kalau harus debat dengan cara yang ahsan, bukan hasan, bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Jadi kalau ada cara-cara yang baik banyak, pilih yang terbaik yang mana, ambillah cara itu untuk kita berdebat. Dan pastikan untuk tidak adanya rongga setan dalam perdebatan kita. Gimana tuh? Nah, caranya adalah dengan memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak bersumber dari ego atau nafsu. Hanya sebenarnya nih saya ingin keluar rumah doang nih. Berdebat pokoknya harus keluar. Apapun caranya harus saya lakukan. Atau juga lakukanlah perdebatan-perdebatan itu misalnya di waktu-waktu yang baik. Misalnya setelah sholat maghrib dan sholat isya. Biasanya kan suami istri sholat maghrib dan isya bersama, ada zikir, ratib, sholawat, dan lain sebagainya. Setelah itu ketika sama-sama tenang, sambil minum teh, bicarakan apa yang tidak ada titik temu antara suami dan istri gitu. Sehingga semuanya jadi enak gitu. Dan kalau masih gak ada titik temunya, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya kepada wakil-wakil Allah dan Rasulnya, yaitu tadi kiai, ulama, ustadz, habib, dan lain sebagainya, atau bahkan orang tua. Kalau masih mentok lagi, kembalikan benar-benar ke Allah dan Rasulnya, yaitu melalui istikharah dan lain sebagainya. Kalau memang atau doa. Memang deadlock ya. Udah kalau deadlock. Dan dengan begitu hubungan kita itu tidak saling mendominasi satu sama lain, tapi musyawarah, saling bermusyawarah semuanya. Dan memang soal jadi semuanya didapatkan dari musyawarah, tapi untuk tujuan, niat dan cara yang baik gitu. Wasyawirhum fil amri ya Beb ya. Maksudnya untuk cari kebaikan kan ya. Iya, karena Islam mengatur dalam segala komunikasi. Sejak 2 orang, apalagi 3 dan banyak orang, itu adalah harus musyawarah. Dan musyawarah itu harus saling membuka hati dan pikiran. Nah, tantangannya itu gitu, Beb. Sekarang kan zaman medsos nih. Ya, kita pengen dengerin tanggapan Beb Husen nih. Kenapa? Zaman medsos, handphone, ya nggak? Zaman kalau orang tua kita dulu kan nggak ada handphone ya. Tantangannya emang lebih berat. Ada yang mohon maaf yang cerai karena handphone, karena medsos juga ada, ya nggak? Ini juga ada cerita lucu. Ada istri yang cemburuan gitu kan. Suaminya pegang handphone, dikira WhatsApp-an sama cewek lain. Itu kan. Lama-lama istrinya WhatsApp, "Mas, kok cuma centang 1 WhatsApp-nya?" "Iya, capek kenapa?" "Aku hapus aja aplikasi WhatsApp." Dia nggak mau pakai WhatsApp lagi. Agar nggak dicemburu. Nggak dicemburu. Nah, maksudnya jangan sampai seperti itu. Nah, balik lagi saya bilang, di buku saya juga secara langsung saya tulis itu, bagaimana cara kita mendidik istri. Contoh begini, istri saya pernah ngomong, "Mas, apa mas aku nggak boleh sebagai perempuan normal, biasa, itu aku cemburu sama suamiku sendiri?" Loh, boleh. Boleh, kalau nggak gitu kan gayus ya, betul ya? Suami nggak cemburu sama istri nggak cemburu. Nggak cinta. Nggak cinta kan haram bau surga, katanya BP gitu ya. Kita harus ada cemburu. Yang penting takarannya. Kamu cemburu, nggak apa-apa. Yang penting tidak over. Saya juga ada cemburu sama kamu kalau kamu gini-gini. Tapi nggak over, kita bisa kendalikan. Jangan dikuasai nafsu juga cemburu. Karena sejatinya setan itu pasti ingin memisahkan ikatan yang halal kan, Beb? Ya, wallahu la yuhibbul musrifin. Allah itu selalu tidak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Dari sejak makan, minum, tidur, bekerja, bahkan beribadah. Kalau berlebihan itu sampai menyakiti diri kita, itu tidak diperkenankan. Nah, apalagi juga termasuk berlebihan dalam cemburu. Kalau pada batas tertentu, cemburu itu justru percikan-percikan cinta, membuat suasana semakin hangat. Tapi kalau berlebihan, ya lama-lama jadi rusak juga hubungan. Nah, ini salah satunya saya pengen nanya juga ke Habib gitu kan, bahwa tanggung jawab sebagai seorang suami gitu kan, dunia akhirat itu sejauh apa? Dan menurut Habib sendiri gitu kan, sebenarnya tujuan kita menikah itu apa?
Iya. Sebenarnya tujuannya itu sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, khususnya surat Ar-Rum, itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah sakinah. Sakinah ini adalah ketentraman dalam rumah. Yeah. Anda bisa sumpek di kantor, Anda bisa sumpek di tongkrongan, Anda bisa sumpek di mana-mana, tapi sebisa mungkin jangan sampai sumpek di rumah. Artinya bikin kondisi rumah itu sebagai titik terakhir untuk kita tidak sumpek. Baiti janati ya. Bukan baitin nari. Rumahku adalah surga, nerakaku. Iya. Jadi jadikanlah rumah sebagai surga. Jadi ketika pulang itu, karena itu disarankan bagi suami ketika masuk rumah dengan salam, dengan senyum. Istri juga ketika menyambut dengan menyambut salam dan senyum. Sehingga kemudian hangat pertemuan-pertemuan di rumah itu. Kemudian tujuan kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah tumbuhnya cinta, tapi masih plus mawaddah itu. Cinta plus. Cinta yang masih didasarkan kepada karena hartanya, karena tampannya, karena latar belakang sosialnya, dan lain sebagainya. Dan puncaknya, tujuannya adalah rahmah. Rahmah ini adalah cinta yang minus. Contohnya saya sering ceritakan dengan cerita, ada seorang nenek dan kakek, kemudian si kakek minta buatin kopi kepada neneknya. Anaknya bilang, enggak, biar saya aja. Oh enggak, saya minta kopi buatan nenekmu, karena selalu paling enak. Hanya si neneknya bikinin, ternyata mau ngambil gula, salah ke garam. Kemudian dikasih ke kakeknya, dia minum, suruh, kopi buatanmu selalu paling enak, kata dia. Padahal gulanya itu keganti garam, itulah rahmah. Jadi walaupun minus, tapi itu enggak terasa. Karena besarnya rasa cinta kepada. Jadi walaupun istrinya sudah penuh kekurangan, bahkan mungkin yang paling sederhana kekurangan secara fisik. Iya, ada cinta kasih rahmah. Iya, istrinya yang paling sederhana, istrinya misalnya sudah lumpuh, istrinya sudah gak bisa ini dan itu, atau bahkan istrinya gak bisa memberikan keturunan kepada dia, maka cinta yang besar akan membuat kita bisa menerima itu dan membangun tetap keharmonisan. Nah itu sebenarnya akhirnya yang menjadi tujuan dari pernikahan. Untuk intinya adalah memberikan kedamaian bagi keduanya. Dan yang harus juga disadari, jangan pernah mengendap-endapkan masalah di rumah tangga itu. Nah ini penting, penyakitnya orang di rumah tangga gitu, punya masalah dibiarin, nanti langsung dibayar tunai. Yang dibayar tunai itu mahar, bukan keributan kan. Jadi memang komunikasi adalah kunci pada akhirnya. Komunikasi ya Beb ya. Komunikasi adalah kunci. Itu di dunia Beb. Maksudnya gini, mohon maaf, untuk melipur lara kita dalam rumah tangga, kadang ribut, kadang apa. Nah ini tujuan akhiratnya apa Beb? Iya, tujuan akhirat begini. Ummu Salamah pernah tanya ke Nabi Muhammad. Ummu Salamah ini sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad, dinikahi oleh seorang lain yang kemudian sudah wafat terlebih dahulu, dan janda kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW karena tujuan poligami Nabi adalah untuk mengangkat derajat orang-orang miskin sekaligus para janda yang jatuh harga dirinya atau martabatnya di mata masyarakat. Nah kemudian Ummu Salamah ini kayaknya kepikiran akhirnya, Nabi nanti di akhirat jodoh saya itu siapa? Kan suami saya ini udah pernah nikah 2 kali, atau mungkin pernah nikah 3 kali, 4 kali. Nah, siapa jodohnya di akhirat? Gak mungkin kan banyak. Nah, kemudian kata Nabi, yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya? Yang terbaik akhlaknya. Karena itu, kalau kita ingin kita jodoh bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, atau apa yang kita lakukan antara suami istri ini abadi sampai di akhirat adalah lakukan semua berbasis kepada akhlak. Masya Allah. Jadi, perbaiki akhlak kita kepada istri ataupun akhlak istri kepada suami agar kemudian perjodohannya abadi di akhirat. Jadi itu sebenarnya kunci, dan akhlak itu ya dimulai dari hal-hal yang sederhana, berkata-kata lembut, tidak membentak, nadanya selalu terkontrol, kemudian selalu manis meskipun sedang debat gitu. Ya. Itu saling, menurut saya untuk konsep modern seperti sekarang ini, kehidupan seperti sekarang, itu saling mendidik sih, Beb. Saya juga tipe orang yang suka di-input, gitu kan. Bukan berarti menginput istri, ini agama, begini-begini. Enggak, saya juga suka di-input, gitu kan. Kalau ini pusing nggak punya istri doktor S3? Saya bilang, pusing. Pusing. Tapi gimana cara mendidik ya? Udah enak-enak dari awal, di akhir balikin lagi, pusing lagi. Maksudnya balik lagi dari apa yang disampaikan Habib tadi, ada banyak nasihat kan ya. Bagaimana cara mendidiknya? Itu salah satunya gini, Beb. Apa tuh? Mendidik itu
saya ngomong kalau pulang ke rumah, udah kita nggak usah ada embel-embel. Aku di lokasi syuting sebagai artis, ya nggak, sebagai talent, peran utama. Di rumah ya jadi orang biasa aja, suami. Istri saya juga dari kantor, kamu di kantor punya jabatan, punya anak buah, gitu kan, punya pegawai, punya staff. Pulang ke rumah ya ini gitu loh, ya biasa, suami istri biasa sebagai orang tua anak kita. Ya, dan saya sering bilang bahwa kunci kesuksesan rumah tangga, tentunya kita juga sedang belajar, adalah fokus memberi, bukan fokus meminta. Nah, ini keren. Kalau fokus meminta itu sama-sama nari, akhirnya putus. Tapi kalau fokus memberi, setiap hari akan semakin terajut hubungannya. Iya. Nah, mungkin boleh nanya lagi saya? Satu lagi. Ya, pesan Rasulullah gitu kan kepada suami gitu kan, seperti apa? Iya, suami itu utamanya dilihat dari tanggung jawabnya. Nah, ini kata Nabi. Jadi tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Bayangkan seorang perempuan itu dilahirkan dengan susah payah oleh ibunya, kemudian dibesarkan dengan susah payah oleh ayahnya, dididik dengan baik oleh gurunya. Jangan sampai semua itu kandas di tangan kamu sebagai suami dengan menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah mahkota bagi keluarganya. Tanggung jawab ya. Anak itu adalah buah hati bagi orang tuanya, maka perlakukan dia sebagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Yaitu bukan berarti kemudian kita nurut sepenuhnya sama kemauannya yang random, tapi tanggung jawab. Karena itu penting sebelum menikah itu punya ilmu. Amal itu kalau nggak pakai ilmu jadi rusak. Penting mengetahui apa hak istri, apa hak suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, sehingga kita kemudian bergerak dalam rumah tangga itu sesuai dengan yang dituntun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jawabannya adalah tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Yang saya cerita tadi, nggak enaknya nikah itu kan efeknya karena jadi lebih tanggung jawab kan, nggak bisa males-malesan, nggak bisa males-malesan. Berarti kan positif, nggak enaknya nikah aja positif. Iya, positif. Jadi yang belum nikah silakan segera nikah. Iya, karena sebenarnya kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Walaupun Anda nggak menikah, kata Nabi, Anda terlahir sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab sebagai pemimpin. Minimal ya pemimpin atas diri sendiri gitu. Yang kamu harus bertanggung jawab. Memang kamu ketika main game seharian nggak ada yang marahin kalau kamu jomblo di satu kosan tanpa ada orang tua, tanpa ada istri. Tapi sebenarnya ada Allah yang seharusnya kamu bertanggung jawab kepada dirimu karena Allah gitu. Memang nggak ada yang negor, tapi tiba-tiba masuk neraka aja. Iya kan? Justru kita senang kalau ada yang negor, khususnya apalagi istri secara biar intensif. Tersesat ya. Nah, sehingga kita tidak tersesat dan insya Allah memang tanggung jawab di dunia ini berat, tapi buahnya akan indah di akhirat. Oke. Mas Holidi, terima kasih sudah cerita. Jadi buat teman-teman, ini buku masih terjual di online kan ya? Di Gramedia ada, tapi mungkin gampangnya juga di online di kondisi pandemi seperti saat ini. Menikah aku bebas. Dan ternyata bacaan ini bukan hanya untuk yang sudah menikah, tapi buat yang belum menikah. Tujuannya minta doanya Beb gitu kan. Antum kan orang alim ya, maksudnya. Tujuannya yang utama adalah mudah-mudahan nggak banyak yang cerai di Indonesia. Itu sih sebenarnya tujuannya. Karena saya melihat data di pengadilan agama dan lain-lain, sedih juga Beb. Usia 19 tahun udah cerai, 20 tahun, 21, 22. Dan saya baru kemarin dapat data di media sosial itu dari Kementerian Agama atau dari mana saya lupa. Itu tingkat perceraian di Indonesia tinggi. Yang paling utama penyebabnya adalah faktor ekonomi. Nah, karena itu rezeki itu sudah diatur kok sama Allah. Jadi jangan sampai kita bercerai hanya karena suuzon sama Allah. Oh, sejak saya menikah sama kamu kok jadi seret. Kalau data BKKBN ada riset yang terbaru itu gini, Beb, yang ke kampung-kampung ya. Kerja di Jakarta, misalnya kampungnya di luar Jakarta lah ya. Jadi keinginan suami sama keinginan istri ketika bertemu setelah long distance itu nggak sama. Itu jadi cerai. Nah, itu yang kedua tuh percekcokan. Ya. Jadi pulang nih 2 minggu sekali misalnya. Suami pulang ke kampung ketemu istrinya, itu keinginannya adalah pengen naikkan hasrat seksual. Ya gitu kan, nggak apa-apa kan, halal. Sedangkan istri, gitu kan, istri pengen ketemu suami adalah pengen dinafkain. Ternyata belum gajian. Atau pengen jalan-jalan. Jadi yang kedua memang percekcokan, dan kita sudah bahas dari awal panjang lebar pentingnya komunikasi agar percekcokan itu terhindari. Mencari kebenaran bukan pembenaran dalam rumah tangga. Terima kasih Mas Holidi, semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga bisa bermanfaat buat semua yang menyimak. Anda jangan keasikan jomblo, kasihan Anda kalau jomblo.
dan jomblo itu bisa menjadi jalan yang kurang baik lah. Pikirannya kemana-mana, mau fokus ke hal-hal lain, nanti balik lagi ke jomblo-jomblo dan lain sebagainya. Lebaran Anda kurang meriah karena ditanyain kapan nikah, banyaklah. Jadi menikahlah, tapi dengan pertimbangan yang matang. Sehingga pernikahan akan menjadi pintu pembebasan dan pintu kebahagiaan bagi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk Cahaya untuk Indonesia di YouTube. Dan selalu share video ini sebagai bagian dari sedekahmu. Like dan komen juga apa yang menjadi pendapat kalian. Misalnya kalian ada unek-unek tentang rumah tangga, tentu jangan menyebut nama, jangan curhat, tapi yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Itu yang bisa kalian share di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.